warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang aplikasi vektor pada fisika mata kuliah kalkulus vektor. Yang beranggotakan yaitu ada Qori Ilmi Fadilah, Salsabila Hamidah Jauhari, Suci Anastasia, dan Syahla Raihan Aulia. Nah, sebelum kita mempelajari aplikasi vektor pada fisika, kita harus mengetahui dulu nih apa itu arti dari vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Dalam hal ini, nilai dan arah menjadi informasi yang saling melengkapi. Contohnya yaitu ada perpindahan, kecepatan, gaya, dan momentum. Nah, suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan sebuah vektor gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, seperti gambar di bawah ini. Perpindahan disebut juga dengan vektor, yaitu karena ada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Vektor ini bisa bernilai negatif maupun bernilai positif. Operasi vektor. Operasi vektor ini mempunyai beberapa macam operasi. Yang pertama yaitu ada penjumlahan vektor, misalkan perpindahan dari titik A ke titik B. Itu bisa kita mencarinya dengan resultan. Nah, apa sih resultan itu? Resultan adalah penjumlahan antara dua vektor atau lebih. Rumus resultan itu seperti di bawah ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB dikali cos alfa. Nah, dari mana sih rumus resultan ini? Nah, untuk kita mengetahui rumus resultan ini ada dua metode. Yang pertama metode grafis, yang kedua metode analisis. Metode grafis adalah resultan yang dapat diukur. Misalkan panjangnya itu bisa kita gunakan mistar dan sudutnya itu kita bisa menggunakan busur. Yang kedua yaitu ada metode analisis. Perhatikan gambar ini. Di sini kita menggunakan jajar genjang. Nah, dilihat dengan seksama gambar ini, maka diperoleh rumusnya yaitu ada OR kuadrat sama dengan OP kuadrat plus PR kuadrat min 2OP dikali PR cos 180 min alfa. 180 yaitu karena 180 ini 180 dikurangi dengan alfa yang ini. OP kuadrat plus PR kuadrat min 2OP dikali PR min cos alfa. Nah, didapatkan OR sama dengan OP kuadrat plus PR kuadrat plus 2OP PR cos alfa. Kita OR-nya ini kita ganti dengan R kuadrat sama dengan OP-nya ini kita ganti dengan A, PR kuadratnya ini kita ganti dengan Oki B cos alfa. Sudut merupakan sudut yang dibentuk R dan A. Perhatikan gambar di atas ini. Maka dengan menggunakan aturan sinus pada segitiga OPR akan diperoleh R per sin 180 min alfa sama dengan B sin theta sama dengan R sin alfa. Sudut menggunakan sin, jika resultan menggunakan cos. Nah, kemudian ada contoh soal. Hitunglah besar dan arah vektor resultannya terhadap sumbu X. Besar resultan vektor. Kita lihat saja, ini adalah rumusnya yang sudah tadi kita cari. Kita tinggal masukkan saja angkanya, kemudian didapat resultannya. Arah resultan vektor. Arahnya itu kita cari dengan rumus yang tadi kita masukkan angka-angkanya dan didapat 22,3 derajat. Jadi, besar resultan vektornya yang kita bisa ketahui yaitu 22,3 derajat terhadap sumbu X. Kita bisa perhatikan dulu gambarnya dengan seksama, baru kita masukkan ke dalam rumus resultan dan arah resultan vektor.
Pertama yaitu ada metode grafis. Metode grafis yaitu resultannya yang bisa diukur menggunakan mistar, sedangkan sudutnya bisa gunakan busur. Yang kedua yaitu ada metode analisis. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, maka kita dapat mengetahuinya OR kuadrat sama dengan OP kuadrat plus PR kuadrat min 2OP dikali PR cos 180 derajat min alfa. Karena di sini adalah 180, maka dikurangi dengan ini, alfa. Diketahui bahwa OP sama dengan A, PR sama dengan B, OR sama dengan R. Sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Sudut merupakan sudut yang dibentuk R dan A. Maka dengan menggunakan aturan sinus, pada segitiga OPR akan diperoleh seperti di bawah ini. Kemudian kita ke contoh soal. Hitunglah besar dan arah vektor resultannya terhadap sumbu X positif. Kita ketahui bahwa F1 sama dengan 8 Newton, F2 sama dengan 12 Newton, sudutnya sebesar 60 derajat. Besar resultan vektor seperti yang kita ketahui rumusnya yaitu ada R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Kita masukkan saja angka-angkanya, maka diperoleh 4 akar 19 Newton. Kemudian arah resultan vektor. Kita sama saja, tinggal masukkan saja substitusi angka-angkanya, maka diperoleh sudutnya yaitu 22,3 derajat. Jadi, kita telah mengetahui besar dan arah vektor resultannya terhadap sumbu X. Operasi vektor yang kedua yaitu pengurangan vektor. Pengurangan vektor memuat rumus mencari resultan gaya yang menjadi selisih dari kedua vektor yang diketahui. Jika dalam penjumlahan vektor yang dicari adalah jumlah dari keduanya, maka yang pada pengurangan vektor yang dicari adalah selisih dari keduanya. Seperti halnya pada penjumlahan vektor, dua buah vektor yang dinyatakan melalui anak panah dalam pengurangan vektor juga akan membentuk sudut. Perhatikan gambar berikut. Vektor A yang arahnya ke sini dan vektor B yang arahnya ke sini, mereka akan membentuk suatu sudut alfa. Besar sudut tersebut akan memengaruhi besar selisih resultan vektor. Tentu saja, selain nilai atau koordinat dari kedua vektor. Misalnya diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Jika sudut alfa ini berbeda, maka hasil resultan pengurangan vektor tersebut juga akan berbeda, meskipun nilai resultan vektor A dan resultan vektor B sama. Rumus pengurangan vektor dinyatakan melalui persamaan berikut. Resultan pengurangan vektor kuadrat adalah vektor yang pertama dikuadratkan ditambah vektor kedua dikuadratkan dikurangi 2 dikali vektor pertama dikali vektor kedua dikali kosinus dari sudut yang dibentuk. Perhatikan contoh soal pengurangan vektor berikut. Dua buah vektor kecepatan P dan Q masing-masing besarnya 40 meter per second dan 20 meter per second, membentuk sudut sebesar 60 derajat. Tentukan selisih kedua vektor tersebut. Untuk menentukan selisih dua buah vektor yang diketahui sudutnya, seperti rumus yang ada dicantumkan pada slide sebelumnya, yaitu resultan pengurangan vektor kuadrat sama dengan vektor yang pertama dikuadratkan ditambah vektor yang kedua dikuadratkan dikurangi 2 dikali vektor pertama dikali vektor kedua dikali nilai kosinus dari sudut yang dibentuk. Sehingga dalam soal ini tinggal disubstitusi
vektor pertama 40 dikuadratkan, vektor kedua 20 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali 40 dikali 20 dikali kosinus sudut yang dibentuk yaitu 60 derajat. Sehingga hasilnya ditemukan 20 akar 3 meter per second. Kesimpulannya, resultan pengurangan vektor P dan Q ini adalah 20 akar 3 meter per second. Operasi pada vektor yang terakhir adalah perkalian vektor. Perhatikan gambar berikut. Pada perkalian vektor, ada dua jenis, yaitu hasil kali cross dan hasil kali dot. Hasil perkalian vektor untuk perkalian cross dan perkalian dot diberikan pada dua persamaan berbeda berikut ini. Pada perkalian cross, hasil kalinya A cross B adalah vektor A nilai resultannya dikali nilai resultan dari vektor B dikali sin alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Sedangkan pada perkalian dot, A dot B sama dengan nilai resultan vektor A dikali nilai resultan vektor B dikali nilai kosinus dari alfa, di mana alfa sama seperti perkalian cross, alfa adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Berikut adalah contoh soalnya. Perhatikan gambar. Balok yang berada pada bidang datar licin ditarik oleh gaya sebesar 200 Newton dengan arah yang membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap arah horizontal, seperti gambar berikut ini. Di sini ada nilai vektor F sebesar 200 Newton dan membentuk sudut sebesar 60 derajat dari arah horizontal. Pada saat balok berpindah 8 meter, maka tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya F. Penyelesaian usaha, kita ingat lagi materi fisika, usaha dapat didefinisikan sebagai perkalian titik gaya yang bekerja selama perpindahannya dengan perpindahannya tersebut. Berarti dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. W sebagai lambang usaha sama dengan F sebagai lambang gaya dikali S, yaitu jarak. Maka, usaha adalah, karena ini perkalian dot ya, berarti usaha adalah nilai resultan vektor F dikali nilai resultan vektor S. S ini adalah jaraknya, yaitu 8 meter, dikali kosinus dari sudut yang dibentuk, yaitu 60 derajat. Jadi, usaha sama dengan nilai resultan F di sini sudah diketahui 200 Newton, tinggal disubstitusi 200 dikali 8 dikali kosinus 60 derajat yaitu setengah. Jadi, usaha yang dilakukan adalah sebesar 800 Joule.